teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 1. Pernah nggak sih kalian buka TikTok cuma niat 1 atau 2 video, tahu-tahu sudah lewat 1 jam lebih. Wah, kalau itu sih kayaknya semua orang hampir pernah ya. Awalnya tuh mau hiburan bentar kan, nah akhirnya jadi keterusan deh. Nah, ternyata ada alasan kenapa kita susah banget berhenti. Bukan karena kita mager atau kurang disiplin, tapi karena cara kerja aplikasi itu sendiri. Jadi penelitian yang kita bahas kali ini menjelaskan tentang algoritma TikTok. Nah, algoritma ini bisa mempelajari apa yang kita suka. Contohnya tuh kayak misalnya kita sering nonton video masak, nanti munculnya tuh bakal video masak. Terus kalau sering melihat video konten musik, nanti munculnya di beranda bakalan tentang konten musik. Nah, karena isinya sesuai minat kita jadi makin betah dan susah berhenti untuk menonton. Jadi selain algoritmanya, ada istilah yang namanya flow. Kedengarannya keren ya, tapi sebenarnya sederhana. Flow sendiri yaitu kondisi saat kita terlalu fokus sama suatu hal atau aktivitas sampai lupa waktu. Nah, contohnya pas scroll TikTok kita merasa baru sebentar nonton, padahal ternyata sudah lama banget. Aku yakin banyak banget yang relate. Kadang niatnya cuma 5 menit sebelum belajar, tahu-tahu tugasnya belum selesai dikerjain sama sekali. Jadi penelitian ini menemukan kalau semakin cocok konten yang direkomendasikan, semakin mudah kita masuk ke dalam kondisi flow tadi. Tapi tenang teman-teman, ada satu hal yang bisa membantu kita, yaitu kontrol diri. Bener banget tuh, kontrol diri itu kemampuan kita buat mengatur diri sendiri. Misalnya tahu kapan harus berhenti dan kapan harus fokus ke hal yang lain. Jadi meskipun TikTok terus kasih video yang menarik, orang yang punya kontrol diri lebih baik biasanya bisa bilang, oh cukup sampai sini. Sedangkan kalau kontrol diri rendah, biasanya lebih gampang keterusan dan akhirnya menghabiskan banyak waktu di aplikasi tersebut. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Zhang tadi udah dilakukan pada lebih dari 2000 mahasiswa di Cina. Hasilnya menunjukkan kalau algoritma yang sangat personal memang bisa meningkatkan kecenderungan kecanduan video pendek. Apalagi kalau pengguna sering mengalami flow. Tapi efeknya bisa berkurang kalau seseorang punya kontrol diri yang baik. Nah, untuk itu kita ada beberapa tips sederhana nih. Tips pertama adalah pasang batas waktu penggunaan aplikasi. Kedua, kalau kita sudah merasa lupa waktu, langsung saja tutup aplikasinya atau langsung tidur. Dan yang terakhir, jangan buka TikTok saat lagi ada tugas atau pekerjaan penting, kalau memang gampang terdistraksi. Jadi, dari penelitian ini kita belajar kalau susah berhenti scroll TikTok bukan cuma karena diri kita sendiri, melainkan ada juga pengaruh algoritma yang memang dibuat supaya kita betah lama-lama di TikTok itu sendiri. Tapi pada akhirnya kontrol diri tetap jadi kunci supaya penggunaan media sosial tetap sehat dan gak mengganggu aktivitas sehari-hari. Ngomong-ngomong, kalau dipikir-pikir, scroll TikTok terlalu lama itu memang kelihatannya sepele ya, tapi sebenarnya dampaknya cukup terasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah iya tuh, apalagi buat mahasiswa, kadang kita buka TikTok pas lagi mau belajar. Terus tanpa sadar waktu yang harusnya dipakai buat ngerjain tugas malah habis buat nonton video. Aku sendiri juga pernah kayak gitu, niatnya cuma istirahat sebentar setelah belajar. Malah keterusan sampai lupa balik lagi ke tugas. Assalamualaikum dulu ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan nama dengan beranggotakan saya mana nggak sih satu nggak usah assalamualaikum berarti
Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya Nabila Fitri Ramadhani. Saya iya lupa. Dengan NIM mana? Sabar dulu. Kita atau kami? Kita. Kita aja ya. Kita ya. Kita dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya Nabila Fitri Ramadhani dengan NIM 23311297. Saya Alvin Fajar Yulianto dengan NIM 253111503. Udah selesai. Aku juga sering tuh, yang lebih parah lagi, kadang setelah selesai scroll berjam-jam, kita malah merasa nggak mendapatkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Benar, rasanya waktu berlalu begitu saja. Padahal dalam waktu yang sama kita sebenarnya bisa menyelesaikan pekerjaan, membaca buku, atau melakukan hal yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, selain itu, terlalu banyak konsumsi video pendek juga bisa membuat kita terbiasa menerima informasi secara cepat. Nah, yang akhirnya saat harus membaca artikel panjang atau belajar materi yang membutuhkan fokus, kita jadi lebih mudah merasa bosan. Nah, ini yang sering nggak disadari sama teman-teman. Kita terbiasa dengan konten yang hanya beberapa detik, sehingga kemampuan untuk berkonsentrasi dalam waktu lama bisa berkurang. Meskipun begitu, bukan berarti TikTok itu selalu buruk ya. Banyak juga konten yang edukatif dan Betul banget, banyak orang belajar resep masakan, bahasa asing, tips produktivitas, bahkan informasi pendidikan dari TikTok. jadi masalahnya bukan pada aplikasinya, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Kalau teman-teman gunakan dengan bijak, media sosial bisa menjadi sumber informasi dan hiburan yang bermanfaat. Namun, kalau digunakan tanpa batas, justru bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Makanya penting untuk menyadari kebiasaan kita sendiri. Coba sesekali cek screen time atau durasi penggunaan aplikasi dalam sehari. Kadang kita kaget ketika melihat ternyata waktu yang dihabiskan untuk media sosial jauh lebih banyak daripada yang kita kira. Kesadaran seperti itu bisa menjadi langkah awal untuk mengatur penggunaan media sosial agar lebih seimbang.